Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 865 billion dollar atau naik sekitar 1,51%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 17.200-an, Ethereum 1.291, BNB 294, XRP 0,39, Dogecoin 0,1, Cardano 0,32, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,93 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%, dan top performernya adalah Ethereum guys dengan kenaikan 2,67% ke 1.291 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk video hari ini kita bakalan bahas fakta-fakta menarik seputaran Bitcoin yang kita akan mulai sekarang. Nah, yang pertama kita pengen bahas dulu dari segi data on-chain guys. Dan satu statement ini saya juga cukup setuju dengan Will Clemente gitu. Nothing has fundamentally changed about the Bitcoin protocol except for its fiat exchange rate. Jadi secara fundamental gitu ya, protokol Bitcoin tidak ada yang berubah sama sekali. Cuman yang berubah hanya perubahan harga kalau kita bandingkan dengan fiat. Itu saja. Tetapi sisanya, kalau misalnya kita lihat data-data seperti ini, seperti contohnya adalah number of active addresses, atau jumlah alamat Bitcoin yang aktif bertransaksi, itu masih membentuk higher low, gitu ya, masih aman. Yang kedua, kita masih melihat block height-nya terus-menerus meningkat. Kemudian, kita juga melihat issuance-nya. Oke, tidak ada intervensi sama sekali. Tidak juga bisa diintervensi, karena setiap 4 tahun sekali kita akan melihat halving terjadi. Dan ini akan kembali terjadi nanti di tahun 2024. Dan tidak ada yang bisa mengubah ini, guys. Oke, reward-nya akan terus dipotong setengah. Halving setiap 4 tahun sekali, kurang lebih. Oke, dan itu perlu kalian ketahui akan berdampak ke jumlah supply yang nanti beredar di pasaran, itu akan semakin tipis. Ketika demand-nya mulai kembali banyak, otomatis kita akan melihat harga kembali start untuk meningkat tajam. Tidak sampai di situ, kita juga melihat hash rate itu masih terus-menerus secara eksponensial itu meningkat gitu ya. Walaupun kita melihat mungkin ada sebagian penambang yang sudah terkapitulasi, tapi hash rate di Bitcoin itu masih terlihat sangat amat tinggi. Jadi kesulitan untuk menambang Bitcoin itu bukannya menurunnya ketika harganya semurah ini gitu 16-15 ribu, tapi justru meningkat. Walaupun ya kita mungkin ada melihat slightly correction di sini, slight correction, tapi ini tidak terlalu signifikan jika kita bandingkan dengan kenaikan yang sudah terjadi dari tahun 2018 hingga sekarang. Gitu ya. Jadi itu adalah fakta menarik yang pertama, bahwa kalau kita lihat di luar dari harganya sekarang, yang kalau kalian denominasikan ke rupiah, kayak US dollar, kayak mungkin itu masih menurun gitu ya, kita berada di bear market. Tapi sisanya secara fundamental itu tidak ada yang berubah, adopsi masih terus berjalan. Kita melihat mulai banyak negara yang juga menerapkan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh El Salvador. Kita juga masih melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, pemain-pemain besar yang start juga melirik untuk masuk ke dunia blockchain. Apakah itu masuk melalui NFT, melalui metaverse, melalui membuat koin dan sebagainya, gitu ya. Jadi itu adalah hal pertama yang perlu kalian ketahui. Kemudian yang kedua, ini dari Michael Saylor gitu ya. Ini adalah sebuah data juga yang dibuat di bulan Oktober 2022. Ownership of cryptocurrency atau kepemilikan cryptocurrency. Ini mereka menunjukkan dari yang paling besar persentasenya hingga paling rendah, walaupun tidak semua negara ya termasuk di sini guys. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, untuk sekarang negara yang memiliki ownership terbanyak untuk cryptocurrency itu adalah di Turki. Jadi jarang banget ya kita mendengar negara Turki ketika kita membahas cryptocurrency, tapi rupanya di sana mereka persentase kepemilikan cryptocurrency yang mencapai 25%.
Oke, kemudian yang kedua tertinggi adalah di Argentina, kemudian Filipina, ada South Africa, Thailand, dan Indonesia, guys. Indonesia termasuk ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalian-kalian ini merupakan viewers adalah salah satu yang membuat hal ini terjadi. Kita ke-6 terbesar secara persentase yang memiliki cryptocurrency. Oke, kalau worldwide atau seluruh dunia, kalau dirata-ratakan, itu kurang lebih ada 12% dari total populasi yang sudah memiliki cryptocurrency. Walaupun kita melihat market cap-nya sudah sampai pernah menyentuh triliunan dolar, tapi kalian perlu tahu, yang mempunyai cryptocurrency, kalau kita hitung persentasenya secara worldwide, itu masih 12%, guys. Oke, potensinya masih sangat tinggi. Anggap saja kita sampai 30 atau 40%, itu masih 2 atau 3x lagi gitu dari mungkin market cap yang terakhir kita sudah pernah sentuh, kurang lebih hampir 3 triliun dolar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya 3 kali lipatnya mungkin bisa sampai 9-10 triliun dolar. Gitu kan. Itu kan kita kalau bicara soal logikanya seperti itu. Kalau misalnya kita memang melihat adopsi massal terus berlanjut gitu, mulai banyak orang juga kembali masuk ke cryptocurrency dan banyak orang baru juga mulai tertarik, kita bisa aja terus melihat angka ini meningkat gitu ya. Jadi ini ada data yang cukup menarik menurut saya gitu ya. Justru banyak sekali negara-negara Asia yang termasuk secara persentase paling banyak loh guys. Di top 10 saja kita bisa melihat ada Vietnam, ada India, ada Thailand, ada Indonesia, ada Filipina juga. Sisanya negara-negara Amerika Latin juga banyak, Argentina gitu ya, ada Brazil. Di sini juga ada negara-negara dari Afrika, Nigeria gitu kan, South Africa, dan juga ada Turki. Jadi itu adalah fakta menarik kedua yang perlu kalian ketahui. Ini adalah data terakhir di tahun 2022, bulan Oktober ya guys. Bisa jadi di bulan Desember ini kita juga melihat ada peningkatan. Tapi ya mungkin peningkatannya nggak terlalu signifikan karena kita berada di bear market gitu guys. Jadi ini tentunya tidak menarik bagi orang-orang yang mungkin pengen masuk sekarang. Karena biasanya retail-retail itu yang nggak terlalu ngerti seputar cryptocurrency, cuman masuknya biasanya karena melihat harganya terus-menerus naik. Nah, itu baru akan masuk lagi ketika nanti misalnya Bitcoin sudah di all-time high baru. Nah, mereka baru melihat lagi berita, wah, Bitcoin setiap hari naik gitu kan. Ada altcoin yang satu hari naik 1000%, 2000% gitu kan. Baru mereka sibuk lagi cari-cari, wah, saya harus beli yang mana nih gitu kan, supaya saya mau dapat cuannya juga. Tapi menariknya ketika dikasih harga diskon besar-besaran seperti sekarang, nggak ada yang mau sentuh gitu guys. Gitu ya, itu yang menarik. Kemudian juga ini lebih detailnya seputar keadaan hari ini guys. Yaitu adalah kita bisa melihat di sini ini data yang disampaikan oleh Crypto Nuevo bahwa kita melihat ada dua tumpukan likuidasi di antara area 16.000 dan juga 17.500 sampai kurang lebih 17.800. Jadi sekarang kan kita berada kurang lebih di area 17.000 sampai 17.200 guys. Nah, kalau kita spike ke atas area tersebut mungkin menuju ke 17.000 atau bahkan ke mendekati 18.000, maka secara total itu ada sekitar 29 billion yang bisa terlikuidasi. Oke. Dan kalau misalnya kita jebol ke bawah, itu ada sekitar 21 billion yang bakalan ke likuidasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kalian jadi bandar gitu ya, kalian melihat cuannya bakalan lebih besar ke atas gitu. Yang kalian lakukan apa? Ya kalian bisa jadi bakalan mencoba gitu ya, untuk mendorong harganya ke atas, oke? Untuk memaksa semua yang menaruh stop loss di sini itu ke liquid. Ada sekitaran 29 billion dollar. Baru mungkin pada saat itu kalian akan banting lagi ke bawah untuk jemput juga yang di sini 21 billion dollar guys. Jadi dalam range sekecil ini saja, kalian bisa lihat ini mungkin cuma dari kita anggap ya, pukul rata saja dari 16.000 sampai 18.000. Kurang lebih dalam range 2.000 dolar saja. Kita itu bisa melihat ada likuidasi hingga mencapai 40 atau bahkan 50 billion dollar guys. Gimana nggak kaya gitu kan si exchange itu kalau misalnya ini yang dilakukan oleh para retail. Mereka selalu memakai leverage luar biasa besar, meskipun mereka tahu gitu ya, sekarang kita cenderung masih dalam keadaan sideways, ranging gitu. Jadi kita bisa aja bolak-balik atas bawah, tapi tetap aja nekat gitu, pakai leverage yang besar, kemudian hold-nya sampai panjang banget, dan tentunya berharap gitu ya, ke arah yang mereka mau. Kalau misalnya yang berada di sini, yang short, ya tentunya mereka berharap kita ke lower low baru.
Kalau misalnya yang di sini, yang buy di bawah area ini, tentunya berharap kita sudah menemukan bottom dan bakalan breakout ke atas, mungkin menuju ke 20.000, 24, dan seterusnya. Jadi, ini yang perlu kita ketahui, guys. Jadi, bisa jadi gitu ya, dalam beberapa waktu mendatang, kita masih akan melihat market maker masih akan mencoba gitu ya, untuk menjemput beberapa area di sini, sebelum mungkin kita bakal melihat pergerakan yang sesungguhnya. Jadi, kalau misalnya kita nanti menyentuh ke sekitaran area 17.500, sampai 18.000 range-nya, ya kita mungkin harus sedikit hati-hati. Kalau misalnya sudah kecuci semua, bisa jadi dari sana kita akan kembali dibanting. Nah, berikutnya sebelum kita masuk ke chart, guys, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, mungkin kalian juga bisa consider salah satunya adalah CoinEx. Nah, saya akan jelaskan dulu kenapa gitu ya. Kenapa CoinEx, apa fiturnya gitu ya, kemudian dari segi keamanannya seperti apa gitu ya. Nah, di CoinEx di sini kalian tentunya akan menemukan juga banyak sekali fitur yang akan kalian temukan di exchange lainnya gitu ya. Di sini kalian bisa melakukan pantau dengan melihat tren pasar gitu. Kalian bisa lihat sekarang yang lagi naik tinggi-tingginya apa, yang lagi turun drastis apa, itu semuanya ada di tren pasar. Kemudian kalian juga bisa membeli menggunakan mata uang fiat gitu ya, atau kalian mau beli pakai rupiah misalnya, untuk koin-koin kesayangan kalian, kalian bisa memanfaatkan fitur mata uang fiat di sini. Kemudian ketika kalian sudah punya aset cryptocurrency-nya, kalian juga tentunya bisa melakukan swap di sini. Oke, jadi kalian mau swap misalnya dari Bitcoin ke Ethereum, mau Bitcoin ke USDT atau USDT ke Bitcoin, semuanya bisa kalian lakukan di swap di sini. Dan untuk kalian-kalian yang tentunya merupakan trader, di sini juga tidak ketinggalan, kalian juga bisa melakukan trading future di sekitaran di CoinEx gitu ya. Dan di sini kalian juga bisa menggunakan platform CoinEx dari handphone yang kalian mau dari App Store ke, mau dari Google Play, Android. Jadi iOS maupun Android itu sama-sama ada pada intinya. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya handphone kalian nggak punya aplikasi CoinEx, semuanya ada. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada, kalian bisa langsung aja mendaftar dengan link yang sudah ada saya sediakan di kolom description box di bawah. Nah, kemudian kenapa CoinEx gitu kan? Sebelumnya saya pengen jelaskan dulu bahwa di sini mereka juga memberikan kalian banyak sekali opsi untuk media sosial yang bisa kalian ikuti juga untuk kalian ketahui update-update terbaru seputaran CoinEx. Nah, di sini adalah tren pasar. Kalau misalnya kalian masuk ke tren pasar, ini adalah tampilannya seperti ini. Koin yang sudah terdaftar di CoinEx itu ada sekitar 631 gitu ya. Dan kapitalisasi pasar sekarang sekitar 858. Jadi di sini kalian bisa cek gitu ya untuk harga-harga sekarang. Jadi ini mirip seperti coin market cap gitu ya. Kalian juga bisa filter berdasarkan misalnya 24 jam terakhir, perubahan paling tinggi dan juga penurunan paling tinggi itu seperti apa. Itu bisa kalian lakukan semua di sini. Nilai pasar dan nilai transaksinya juga bisa kalian cek di sini. Nah, untuk CoinEx sendiri, backgroundnya adalah mereka sudah didirikan dari Desember 2017, guys. Oke, jadi ini bukan sebuah exchange baru. Jumlah koin yang mereka sudah punyai 631 yang sudah terdaftar. Marketnya ada sekitar 1040. Kemudian omset 24 jam terakhirnya itu 251 juta dolar. Dan dalam 30 terakhir mereka bertransaksi nominalnya 13,94 miliar dolar. Misi dan visinya melalui blockchain buat dunia baik. CoinEx telah menetapkan tata letak ekologis industri yang lengkap seputaran penerbitan kripto, sirkulasi aplikasi, penemuan nilai, dan teknologi lapisan blockchain. Visi mereka adalah menjadi infrastruktur dunia blockchain. Keuntungan dari mereka tentunya mereka aman dan stabil gitu ya, mendukung hingga 10.000 TPS dengan mesin pencocokan perdagangan eksklusif yang dikembangkan sendiri. Mengutamakan pengguna dan operasinya global gitu ya. Jadi di website mereka pun mencakup ada sekitar 15 area bahasa gitu. Jadi bahasa Indonesia di sini juga ada. Dan mereka juga sendiri punya token ya, namanya CoinEx token atau CET disingkatnya. Dan gunanya apa CET ini? Nanti kalian bisa gunakan untuk mengurangi biaya perdagangan. Kemudian kalian bisa ikutan juga untuk menjadi VIP member. Kemudian kalian juga mempunyai hak event khusus dan nilai tambah melalui pembelian kembali setiap hari karena CoinEx tentunya juga melakukan buyback gitu ya. Setiap kali misalnya ada revenue dari exchange-nya, mereka lakukan buyback ke tokennya. Jadi otomatis ya lambat laun tokennya bakalan bertambah secara value.
Dan ekologi mereka gitu ya, ekosistemnya ada CoinEx, ada via wallet, ada OneSwap, ada via BTC, ada juga CoinEx Smart Chain, ada via BTC Capital. Dan partner mereka adalah blockchainmedia.id dan juga Crypto Media. Jadi mereka ini di-back oleh via BTC guys, salah satu mining pool terbesar di dunia. Jadi otomatis gitu ya, dananya harusnya bakalan aman. Kenapa? Karena di sini via BTC merupakan penambang mining pool terbesar Bitcoin di dunia. Jadi otomatis mereka hasilkan profitnya itu tidak terlalu bergantung kepada exchange, melainkan mereka juga mining Bitcoin. Jadi itu perlu kalian ketahui sebagai salah satu fitur yang ditawarkan oleh CoinEx. Nah, kalau misalnya kalian pengen mencoba untuk yang lainnya, misalnya seperti mata uang fiat di sini kan, nah kalian bisa cek. Di sini ada beberapa yang ditawarkan, kalian bisa beli di Bangsa, Simplex dan seterusnya. Kemudian untuk TapSwap di sini kalian juga bisa seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. Di sini juga ada video tutorialnya. Atau Tap Bursa, di sini kalian bisa langsung membeli spot untuk koin-koin kesayangan kalian, atau kalian lebih senang pakainya futures. Di sini ada kontrak linear dan juga terbalik. Jadi semua fitur ini bisa kalian manfaatkan di CoinEx. Kalau misalkan tertarik, silahkan kalian daftar aja dengan link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Nah, kita bakalan mungkin langsung bahas aja di chartnya guys, supaya lebih jelas gitu ya. Sekali lagi guys, sekali lagi. Kalau misalnya kita bahas di daily chart, gitu ya, kalau misalnya bahas di daily chart, selama kita tidak mampu reclaim di atas area 18.500, kemudian consolidate di atas area tersebut, semua hal yang terjadi di sini itu pure hanya kita kategorikan sebagai bearish retest, alias kita breakdown dan sekarang kita sedang tahap retest. Semuanya masih dalam tahap retest selama kita tidak breakout di atas area ini. Oke, yang artinya apa? Selama kita berada di bawah area ini, maka chance-nya lebih besar kita akan meneruskan penurunan dan membentuk lower low baru. Sehingga, kalau misalnya kita lihat sekarang, kita sudah berada sedikit di atas 17.000. Kemarin kita sudah pernah bahas gitu ya, bahwa ketika saya lihat pattern ini tercipta gitu ya, ini cenderung lebih mirip seperti adalah bullish consolidation daripada impulsive move di sini. Yang artinya adalah kemungkinannya lebih besar bahwa kita akan breakout ke atas dan melanjutkan impulsive move berikutnya. So far kita sepertinya melihat hal tersebut terjadi. Cuman yang perlu menjadi catatan kalian adalah ketika kita breakout, ternyata kita tidak bisa breakout terlalu jauh guys. Yang menunjukkan bahwa bullish momentum sekarang tidak sekuat yang kita perkirakan. Jadi kalau misalnya yang terjadi berikutnya adalah kita kemudian melihat konsolidasi di sekitaran area di sini, maka ini sekali lagi akan memberikan kita indikasi bahwa kita akan kemungkinan menuju ke area sekitaran 17.600 sampai 18.000. Ingat guys, di sekitaran 17.500 sampai sekitaran area 17.800 ini adalah max pain-nya gitu. Karena di sekitaran sini banyak sekali orang-orang taruh stop loss. Oke, yang bisa jadi akan dijemput oleh market maker untuk melikuidasi orang-orang semua yang ada di sini. Oke, dan bisa jadi bakalan overshoot sedikit ke sekitaran area 18.000 sekaligus untuk mencapai titik resistance di sekitaran area tersebut. Nah, kalau misalnya sampai hal tersebut terjadi dan kemudian kita mendapatkan ada potensial indikasi pattern reversal dari sini, ini bisa jadi potensial bagi kita untuk kembali masuk ke arah short guys, gitu ya. Jadi untuk sementara gitu ya, kalau misalnya kita berada di area major support, tentunya yang lebih make sense adalah kita mencari peluang untuk long. Nah, tetapi kalau misalnya gitu ya, kita tidak mampu maintain di atas area 17.000 ini, which is berarti kita mendapatkan semacam fake out di sini. Oke. Saya masih akan bias sedikit ke arah bullish selama kita bertahan di atas rendah di sini. Tapi kalau kita sudah breakdown, ini akan menjadi potensial untuk peluang short di sini, guys. Sekali lagi, ini tergantung nanti market kasih kita senario yang mana. Saya cuma tinggal beradaptasi saja dengan setup indikasi dan saya akan ambil. Oke, kalau ini yang kita dapat, ya kita juga bisa menargetkan ke area yang tadi kita lihat juga. Banyak sekali juga stop loss yang ada di sekitaran area di sini. 20-an billion dollar kurang lebih juga sama. Gitu ya. Jadi kita bisa expect juga market maker kalaupun kita breakdown di bawah area ini juga akan mendorong ke harga tersebut. Gitu ya. Jadi untuk sementara gitu ya, kalau misalnya teman-teman yang pengen mencoba untuk long, saya rasa kalian perlu menunggu konfirmasi berupa bullish continuation pattern di sekitaran area di sini. Gitu ya. Kalau misalnya kalian nekat untuk short, saya rasa satu dari dua scenario ini perlu kalian pertimbangkan. Antara kita tunggu di sekitaran area 18.000 di sini sebagai area major resistance,
Atau kita breakdown dari sini, dan ini bisa menjadi peluang kalian untuk kembali masuk. Tapi sebelum itu, saya rasa belum terlalu make sense untuk tiba-tiba short di sekitaran area di sini. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian short di sini, apa alasannya? Pertama, gitu ya. Yang kedua, kalian short, tapi ini dekat dengan area support di sekitaran 17.000. Jadi, secara RR juga ini nggak masuk akal. Jadi, ya itu adalah opini saya pribadi ya tentunya, guys. Bisa jadi kalian berbeda pendapat. Kalau misalnya kalau misalnya memang berbeda, kalian bisa kasih aja komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.